Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kasih Sayang Palsu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Dari mana saja kamu? Tanya Rika saat Amanda mau ke kamarnya. Dari taman belakang, Tan. Kenapa? Jawab Amanda. Gak apa-apa. Sana mandi, terus langsung ke sini. Bajunya udah Tante siapin di dalam lemari. Jangan pakai baju kamu. Ngerti kan ucapan Tante? Ucap Rika. Iya Tan, ngerti, sahut Amanda. Setelah mengatakan itu, Amanda langsung pergi ke kamarnya membersihkan diri. Setelah ia selesai membersihkan diri, ia membuka lemari untuk mengambil baju. Ia shock karena ukuran baju piyamanya itu sangat kecil. Tapi ia harus tetap memakainya daripada tantenya marah. Lakukan tubuhnya itu sangat terlihat ia merasa malu saat memakainya. Rika yang mendengar langkah kaki Amanda yang langsung menoleh ke arahnya. Bagus Amanda, kamu sangat penurut. Batin Rika merasa puas. Bantuin Tante kerja yuk, ajak Rika. Aku gak bisa Tante, saut Amanda. Bisa, cuma pegang map doang kok. Tante ada meeting online jadi Tante butuh bantuan kamu. Mau ya? Ucap Rika memohon. Iya Tante, Amanda bantuin, saut Amanda. Amanda dan Rika pergi ke ruang kerja Rika. Maafin Bibi, Neng. Bibi gak bisa bantu, batin Bitija yang melihat keduanya berjalan semakin menjauh. Sesampainya di ruang kerja, Amanda disuruh berdiri di depan laptop yang sudah Rika persiapkan. Amanda bingung mengapa dirinya yang berdiri di depan laptop. Ia sama sekali tak paham dengan pekerjaan tantenya itu. Senyum ya, jangan cemberut, pinta Rika. Amanda mengangguk. Saat kamera sudah on, Rika mulai menjelaskan tentang pekerjaannya. Sempat ada yang bertanya mengapa dirinya menggunakan orang lain di kameranya, tetapi Rika tak menjelaskannya langsung. Ia bilang ia akan menjelaskannya jika setelah meeting ada yang bertanya secara pribadi kepadanya. Mendengar hal itu membuat Amanda semakin kebingungan. Setelah setengah jam lamanya meeting online, akhirnya meeting itu pun berakhir. Amanda merasa lega. Ia langsung duduk di kursi depan tantenya. Akibat kelelahan, Amanda pun tertidur sejenak. Entah apa yang ada di pikiran Rika. Ia malah mengambil gambar Amanda diam-diam saat tidur. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Rika membangunkan Amanda untuk makan malam terlebih dahulu sebelum melanjutkan tidurnya lagi. Keesokan harinya, Rika dan Amanda sudah bersiap untuk pergi mendaftar sekolah menengah kejuruan. Rika pun mengurus berkas-berkas pendaftarannya dengan sangat cepat. Dan pada hari itu juga, Amanda langsung diterima di sekolah itu. Mulai besok pun Amanda sudah bisa mulai berangkat sekolah lagi. Sepulang dari sekolahan, mereka mampir ke sebuah resto klasik untuk makan siang. Makasih ya Tan, udah mau ngelanjutin sekolahin aku, ucap Amanda di sela-sela makannya. Sama-sama sayang, saut Rika lembut sambil mengelus kepala Amanda. Sepulang dari resto, Rika mengajak Amanda ke toko peralatan sekolah. Ia membeli seperti buku, tas, pulpen, seragam, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah kebeli, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tan, panggil Amanda. Iya, kenapa? Saut Rika bertanya. Boleh mampir ke rumahku dulu gak Tan? Aku mau ambil beberapa baju, tanya Amanda. Emang baju yang Tante kasih itu kurang? Kamu gak suka sama baju yang dibelikan Tante? Apa kamu mau tinggal sendirian di rumah itu? Pak Narto sama Bu Isma cuma beresin rumah kamu doang loh, bukan nginep di sana. Lagian kan sekarang kamu anaknya Tante.
Anggap aja kayak orang tua kamu sendiri. Kalau kamu butuh apa-apa tinggal bilang. Tante bakal usahain semampu tante kok. Buat kamu. Cerocos Rika panjang lebar. Nggak kurang kok Tan. Iya udah nggak jadi ke rumah. Maaf ya Tan. Saut Amanda merasa tak enak. Iya, gak apa-apa kok, ucap Rika. Amanda menatap keluar jendela dengan tatapan hampa. Teringin sekali ia pulang ke rumahnya sendiri. Tetapi apalah daya, ia tak punya kendaraan sendiri di rumah Rika. Jadi ia tak pernah pergi-pergi keluar, apalagi ia belum punya teman di sini. Sesampainya di rumah, Rika langsung masuk ke ruang kerjanya. Sedangkan Amanda, ia menuju ke kamarnya membawa semua barang belanjaannya sendirian. Dengan susah payah, akhirnya ia pun sampai di kamar. Ia langsung menyiapkan semua peralatan yang perlu dibawanya untuk besok sekolah. Amanda sampai kelelahan karena membereskan semuanya sendirian. Rika memang sengaja tak menyuruh Bitija untuk membersihkan kamar Amanda. Padahal di seluruh ruangan lainnya pun dibersihkan oleh Bitija. Akhirnya akibat kelelahan, Amanda pun ketiduran sampai pagi hari tiba. Manda, Manda, panggil Rika yang berada di ruang makan dengan sangat keras. Amanda terbangun, ia terlonjak kaget mendengar teriakan tantenya itu. Iya Tan, ini lagi siap-siap, saut Amanda yang langsung membersihkan diri dan berpakaian dengan rapi. Setelah itu ia pun turun ke bawah untuk sarapan terlebih dahulu. Amanda, ini ponsel. Terserah kamu mau gunain ponsel itu buat apa. Entah itu buat tugas sekolah, game, sosmed, apapun itu sesukamu lah. Nomor ponselnya juga sudah Tante daftarin. Tante juga udah save nomor di ponsel itu. Kalau butuh apa-apa tinggal chat aja ya, ucap Rika memberikan Amanda sebuah ponsel saat mereka di dalam mobil. Serius Tan, ini ponsel buat aku? Tanya Amanda tak percaya. Iya, jawab Rika. Makasih banyak Tan, ini ponsel idaman aku yang aku pengen beli. Makasih ya Tan udah beliin buat aku, ucap Amanda yang merasa bahagia sekali karena dibelikan ponsel kesukaannya. Sama-sama. Kalau udah pulang telepon ya, nanti Tante jemput, pinta Rika. Iya Tan, ya udah aku masuk dulu ya, pamit Amanda. Amanda turun dari mobil. Rika lalu memasuki gerbang sekolahnya. Ia sengaja datang terlambat karena kepala sekolahnya yang meminta. Sebelum ke kelas, Amanda diminta untuk ke ruangan kepala sekolah. Lalu ia diantar olehnya ke kelas. Baik anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Ibu harap kalian bisa, ucap Bu Amel terpotong. Tok 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 tok. Pintu kelas 10 akuntansi diketuk. Masuk, saut Bu Amel. Amanda memasuki ruang kelas itu dengan langkah berat. Ia takut jika kehadirannya tidak diterima dengan baik. Nah ini dia, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, ucap Bu Amel. Amanda melihat ke arahnya sejenak sebelum berkenalan. Selamat pagi semuanya, sapa Amanda. Pagi, jawab mereka kompak. Perkenalkan, nama saya Amanda Luciana. Salam kenal ya. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Terima kasih, ucap Amanda dengan lantang. Namanya kayak anak pemilik perusahaan ternama di kota ini ya. Lihat, wajahnya juga mirip ayahnya. Tapi kayaknya gak mungkin lah kalau dia anak pemilik perusahaan ternama itu. Dengar-dengar mereka meninggal deh. Tapi gak tahu bener apa enggak sih gosip itu. Kira-kira seperti itulah mereka berbisik-bisik. Diam semuanya, pinta Bu Amel seketika semuanya terdiam. Baik, apa ada yang perlu ditanyakan? Tanya Bu Amel. Saya Bu, maaf, apa kamu anak pemilik perusahaan ternama di kota ini? Tanya salah satu murid perempuan, sebut saja Intan. Iya, jawab Amanda singkat. Semua yang ada di kelas itu pun syok, karena tak biasanya anak pemilik perusahaan sekolah di swasta. Karena mereka biasanya sekolah di tempat yang lebih elit lagi sekolahannya. Sedangkan sekolah yang kini Amanda tempati masih berada di kelas menengah. Ibu rasa sudah cukup ya perkenalan ini. Silakan Amanda bisa duduk di sebelah Intan, ucap Bu Amel sambil menunjukkan ke arah bangku Intan. Baik Bu, terima kasih Bu, ucap Amanda lalu ia segera menuju ke bangku. Astaga, aku gak nyangka bisa satu kelas bahkan duduk sebelahan sama kamu, ucap Intan bahagia. Ia menyambut kedatangan Amanda dengan sangat hangat. Tak hanya Intan tetapi teman kelas yang lainnya juga menyambutnya dengan hangat.
Amanda sangat bersyukur karena dirinya merasa nyaman berada di kelas itu. Teman-temannya pun sangat welcome dengannya, tak seperti saat ia masih SD dan SMP. Di sisi lain, aku membayarnya 100.000 bagaimana? Tawar seorang lelaki yang duduk di depan Rika di sebuah resto. 100.000? Murah sekali, naikkan lagi lah, saut Rika. 150 deh gimana? Tanya lelaki itu, sebut saja Agus. Enggak, masih kemurahan, jawab Rika. 200? Enggak. 250? Enggak. Udah 400 dah. Enggak, usah lah. Mending gak usah. 500? Enggak, udah aku cabut dulu. Gak punya banyak waktu. Tawaran terakhir deh nih, 800 gimana? Boleh deh. Transfer dulu uangnya ke rekening ini, nanti aku kirim, jawab Rika sambil mengarahkan ponselnya ke Agus. Bentar, saut Agus. Dalam sekejap uang tersebut berhasil masuk ke rekening Rika. Ia langsung mengirimkan 2 foto vulgar Amanda ke ponsel Agus. Lah, dikit banget dapatnya cuma 2 foto doang, ucap Agus tak terima. Ya kalau mau transfer 200 lagi, dapat 1 foto lagi, saut Rika. Ya udahlah mana, ucap Agus tak sabaran setelah ia mentransfer ke rekening Rika lagi. Rika pun mengirimkan 1 foto yang kelihatan hot dari foto sebelumnya. Hal itu membuat Agus menganga. Ia merasa kagum dengan body goalsnya Amanda. Udah kan? Aku cabut dulu, ucap Rika, lalu ia pergi meninggalkan Agus. Ternyata gampang juga ya dapetin uang 1 juta dengan modal 3 foto doang. Kenapa gak dari dulu coba? Kalau dari dulu begini kan aku jadi kaya. Batin Rika tersenyum kemenangan. Rika merasa mendapatkan sumber keuangan baru yang lebih mudah ia peroleh. Ia pun sudah memasang kamera pengintai di ponsel Amanda. Tak hanya di ponsel, tapi di kamar Amanda juga ia memasangnya. Jadi apapun yang Amanda lakukan akan terekam dengan jelas. Rika melakukan hal itu seperti itu bukan karena tak suka dengan Amanda, tetapi ia sangat menyukai uang. Jadi ia akan melakukan berbagai cara supaya ia bisa mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan cepat. Contohnya seperti tadi, Rika memanfaatkan momen karena kedua orang tua Amanda dinyatakan meninggal. Saat Rika melihat tubuh Amanda yang berisi itu, ia merasa itu sebuah peluang baginya. Diam-diam Rika memfoto dan memvideo Amanda, dan hasil jepretannya untuk dijual ke para lelaki yang sedang bergairah haus dan akan nafsu. Dengan menjual foto dan video vulgar Amanda, Rika mendapatkan uang dengan nominal yang besar setiap foto atau videonya. Dan hal itu terjadi tanpa sepengetahuan Amanda. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, Amanda juga sudah berkali-kali menelpon Rika. Aduh, tante mana sih kok gak diangkat-angkat teleponnya? Tadi katanya disuruh telepon, ditelepon malah gak diangkat. Maunya gimana dah? Gerutu Amanda merasa kesal dengan Rika. Kenapa ndak? Tanya Intan yang berjalan berdampingan dengan Amanda. Ini tanteku gak angkat teleponnya. Aku takut kalau belum dijemput gimana ya? Jawab Amanda. Ya kalau belum dijemput nebeng aku aja, ucap Intan. Emang gak apa-apa kalau aku nebeng? Tanya Amanda. Boleh lah. Gak boleh sama siapa emang? Lagian kan kita temenan. Jadi ya apa salahnya kalau nebengin kamu? Jawab Intan. Takut ngerepotin kamu Tan. Gak usah deh, aku tunggu tanteku aja. Kamu barangkali mau pulang duluan gak apa-apa. Hati-hati di jalan, saut Amanda menolak tebengan Intan. Lah kamu ini. Ya udah aku temenin sampai tantemu datang deh, ucap Intan. Boleh, makasih ya, saut Amanda. Baru saja mereka keluar dari gerbang, ternyata Rika sudah menunggunya. Ia bersender di samping mobil. Mata Amanda langsung berbinar saat melihat tantenya itu. Ia tak perlu capek-capek untuk menunggunya lagi. Lah, itu tante aku. Gak jadi temenin nunggu Tan. Makasih ya, hati-hati di jalan, ucap Amanda. Ah iya, ya udah deh bener. Kalau udah dijemput, kamu juga hati-hati ya, saut Intan. Amanda berjalan menghampiri tantenya sedangkan Intan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Kirain tante lupa mau jemput aku, ucap Amanda setelah menyalimi tangan Rika.
Enggak kok, tadi pas kamu telepon tante lagi di jalan, makanya enggak angkat teleponnya, saut Rika dengan lembut. Oh gitu. Yaudah yuk masuk ke mobil, nanti kamu pusing kelamaan kena panas, ajak Rika. Rika mengendari mobilnya dengan kecepatan sedang. Tan, aku mau tanya boleh? Tanya Amanda. Boleh, tanya aja, jawab Rika. Jenazah mama sama papa gimana ya Tan? Tanya Amanda dengan pelan. Kamu gak usah khawatir, semuanya udah tante atur, jawab Rika. Syukurlah, makasih banyak Tan. Soalnya tadi teman kelasku pada nanyain, ucap Amanda. Oh ya? Ya paling mereka cuma pengen tahu aja, gak benar-benar peduli, saut Rika. Amanda langsung terdiam mendengarnya. Amanda diam seribu bahasa, ya tak bertanya lagi ke Rika. Sesampainya di rumah, Amanda langsung menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Cuaca hari ini sangat panas, ia pun segera menyalakan AC-nya. Loh, kok gak nyala? Apa rusak ya nih AC-nya? Perasaan tadi pagi masih benar deh, gumam Amanda terheran. Amanda turun dari kamarnya mencari Rika. Tan, AC-nya di kamarku rusak ya? Tanya Amanda. Iya, tadi pas kamu sekolah ada tukang yang bersihin AC, tapi pas sudah dibersihin AC-nya gak bisa nyala lagi. Ada mesin yang rusak kayaknya, jawab Rika sambil membaca koran di depan TV. Aduh, ya udah Tan, aku mau istirahat dulu lah, ucap Amanda lalu ia kembali lagi ke kamarnya. Sesampainya di kamar Amanda, ia tetapi merasa kepanasan padahal jendela kamarnya sudah dibuka. Ia mau mandi tapi takut tubuhnya kena jamur. Panas banget sih ini kamarnya. Kalau aku di rumah pasti gak bakalan kemanasan kayak gini. Mana AC-nya cuma satu lagi, di sini pun itu rusak. Pengen pulang aja rasanya, gumam Amanda dengan kesal. Sebab tak ada cara lain, akhirnya Amanda membuka pakaiannya. Ia hanya menyisakan pakaian dalamnya saja yang membalut tubuh indahnya itu. Lega ya. Lumayan lah, ini jadi sejuk, gak gerah banget, gumam Amanda lalu ia berbaring di ranjangnya. Bagus, lanjutkan seperti itu, biar aku cepat kaya. Ucap Rika diakhiri dengan tawanya. Dan mulai sejak itu, Rika menjual foto dan video Amanda dengan nominal harga yang semakin tinggi sesuai kevulgarannya. Pada suatu hari, Rika lupa menjemputnya, tetapi Amanda tidak mau diantarkan teman-temannya. Ia lebih memilih berjalan kaki, dan pada saat ia sedang menikmati perjalanan pulangnya, ia melihat ada satu perlombaan melukis di pinggir jalan. Ia merasa tertarik dengan perlombaan itu. Jika dulu ia hobi menggambar, sekarang ia ingin mengupgrade skillnya menjadi melukis. Dengan sisa uang yang sengaja ia sisihkan, ia berhasil mendaftar lomba itu. Perlombaan pun dimulai dengan tema musim salju. Meski ini pertama kali, tapi Amanda melukisnya dengan sangat telaten. Batin Amanda merasa tegang saat pengumuman perlombaan. Dan hal yang tak disangka-sangka pun terjadi. Ternyata ia memenangkan juara satu melukis. Ia menyimpan uang hasil juaranya tadi. Lalu ia segera pulang dengan membawa lukisan miliknya. Sesampainya di rumah, Amanda melihat tantenya yang baru saja keluar dari kamar. Kau udah pulang? Tanya Rika. Udah Tan, kan ini udah waktunya pulang, jawab Amanda. Habis dari mana kamu? Kau sampai rumah jam segini? Bukannya kamu pulang jam 2? Tanya Rika. Oh ini Tan, aku tadi ikut lomba lukis di jalan. Lihat, bagus kan lukisanku? Aku juga dapat juara satu loh, jawab Amanda dengan raut wajah yang ceria. Besok lagi kalau pulang sekolah langsung pulang, jangan keluaran kayak gitu, ucap Rika dengan nada tinggi. Iya Tan, maaf, saut Amanda tertunduk. Lukisan gini doang juara satu, gak ada yang lebih bagus lagi kah? Sampai lukisan kayak gini dapat juara satu, ucap Rika saat melihat lukisan milik Amanda. Mendengar ucapan seperti itu, Amanda langsung mendongakkan kepalanya. Matanya terasa perih karena Rika tak mengapresiasinya. Padahal Amanda membuatnya dengan penuh effort, tapi itu semua tak ada harganya di mata Rika. Aku mau istirahat dulu Tan, pamit Amanda membawa lukisannya ke kamar. Dehem Rika. Sesampainya di kamar, Amanda menangis sejadi-jadinya. Ia sampai tak turun untuk makan malam
karena masih merasa sakit hati dengan ucapan tantenya. Kayaknya sekarang tante udah mulai gak sayang aku. Tante berubah gak kayak dulu lagi. Isak Amanda di sela-sela tangisnya, hingga pada akhirnya ia tertidur sampai pagi hari. Keesokan harinya, Amanda sudah bersiap untuk pergi dengan Intan. Saat ia berjalan menuruni tangga, Rika menatap tajam ke arahnya. "Mau kemana kamu?" tanya Rika dengan sinis. "Mau ke rumah temen, Tan," jawab Amanda. "Kemana?" tanya Rika. "Ya, cuma main doang sih, ke taman gitu," jawab Amanda. Damn Rika. "Makasih Tan, aku pergi dulu," ucap Amanda. "Kapan Tante ngizinin?" tanya Rika ketus. "Loh, kirain tadi Tan," jawab Amanda terpotong. "Masuk. Daripada buang-buang waktu buat hal gak penting, mending kamu belajar. Masuk ke kamar, jangan pergi kalau bukan urusan penting," ucap Rika dengan nada tinggi. Amanda langsung berlari masuk ke kamarnya. Ia langsung beralasan saat memberitahukan pada Intan. Sekarang Amanda mulai merasa jika hidupnya ini di bawah tekanan. Apapun itu ia harus turut dengan tantenya. Hobinya pun tidak didukung sama sekali, hingga ia sulit untuk berkembang saat ini. Bahkan bisnis jual fotonya pun masih tetap berjalan tanpa sepengetahuan Amanda. 1 bulan berlalu. Rika mulai terlihat sifat aslinya. Jika di rumah ia tak seramah di luar. Rika seringkali menyuruh Amanda melakukan pekerjaan rumah. Seringkali saat Amanda tak sengaja melakukan kesalahan, pasti Rika marah besar kepadanya. Meskipun itu cuma kesalahan kecil, Amanda merasa tertekan. Ia menjadi tak bebas hidupnya. Apapun harus diatur oleh Rika. Ia benar-benar merasa stres dibuatnya. Suatu hari saat di sekolah, Amanda hari ini berangkat mepet waktu sekolah. Ia semalam merasa kelelahan sampai bangun lebih siang dari biasanya. Ia berlari di koridor sekolah karena takut guru yang mengajar sudah masuk dalam kelas. Tetapi sialnya saat ia menaiki tangga, ia tak sengaja menabrak lelaki yang mau turun tangga. Aduh! Rintih Amanda, tubuhnya terpental ke belakang dan bukunya pun terjatuh. "Makanya kalau jalan jangan cuma pakai kaki, pakai tuh mata juga," ucap lelaki itu. "Maaf, gak sengaja, aku gugup, permisi," saut Amanda. Bentar," ucap lelaki itu sambil memegang lengan Amanda. "Apa?" tanya Amanda. "Kamu ponakannya Rika?" tanyanya. "Iya, kenapa? Ada apa emang?" jawab Amanda. "Gak apa-apa, aku Alek Abraham, 12 otomotif 1. Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada. Dan semoga aja kamu gak viral di sekolah ini. Jangan banyak berulah, atau nantinya banyak yang tahu tentang kamu," ucapnya lalu pergi meninggalkan Amanda. Amanda mematung mendengar ucapan dari mulut Alek. "Maksudnya gimana sih? Kok viral-viral bahasanya? Perasaan aku diem doang di sini gak banyak tingkah. Dan kenapa bisa dia tahu kalau aku keponakan Tante Rika?" batin Amanda kebingungan. "Biarlah, mending masuk kelas dulu," gumamnya lalu segera berlari lagi supaya cepat sampai di dalam kelas. Di sisi lain, "Kenapa nyuruh Om kesini? Penting banget emang?" tanya Panji. "Banget. Aku takut Om kalau beritanya sampai kesebar kemana-mana. Lebih baik kita cegah dari sekarang," jawab Alek yang menemui omnya di luar gerbang sekolah. Ia sudah izin ke guru BK untuk pulang mengambil barang yang ketinggalan, jadi pastinya aman. "Apa sih, ngomong yang jelas," pinta Panji. "Sambil jalan aja Om, jangan di sini terus, nanti malah dimarahin," saut Alek. Oke, saut Panji. Ia mengendarai mobilnya menjauh dari sekolah. Setelah lumayan jauh, ia bertanya lagi ke ponakannya. "Gimana maksudnya?" tanya Panji yang mulai penasaran. "Om kerja di Luciana Group kan? Kabar pemiliknya gimana?" tanya Alek. "Iya, kerja di sana. Itu masih dirahasiakan, yang jelas soalan mereka meninggal itu hoax. Hanya gosip aja," jawab Panji. "Om tahu anaknya kayak gimana?"
Tanya Alek. Tahu, namanya Amanda Luciana, tapi gak tahu sekarang kabarnya gimana. Soalnya rumah mereka tidak ditempati lagi, jawab Panji. Yang ini bukan? Tanya Alex sambil menyerahkan ponsel yang berisi foto vulgar Amanda. Seketika mata Panji membelalak. Ia terkejut karena anak pemilik perusahaan ternama seperti itu. Fotonya dapat dari mana kamu? Tanya Panji. Teman ngasih ke aku. Dia beli foto sama videonya di sebuah web. Dan om tahu siapa yang mengambil fotonya ini diam-diam? Jawab Alex. Siapa emang? Rika, selingkuhan papa dulu. Hah? Berarti dia dijebak? Iya, dia dijebak. Rika memanfaatkan kematian orang tuanya Amanda. Dan tanpa sepengetahuan Amanda, ternyata Rika menjual tubuhnya secara online, Om. Om tahu kan, kalau jejak digital itu susah hilang. Iya, ya Om tahu. Tapi ini masalahnya gimana cara berhentinya? Cara berhentinya itu gimana? Kalau secara terang-terangan ya pastinya susah dong. Dan gak mungkin juga bisa berhasil. Nanti aku kasih Om linknya, Om. Om kan bisa ngertas kan? Please Om, tutup aja semua akses linknya yang buat Rika. Kamu kayaknya menggebu-gebu banget, kenapa? Suka ya sama Amanda? Padahal kamu gak pernah sama sekali peduliin temen cewek kamu lo dari dulu. Bukan suka Om, cuma masih dendam aja sama Rika. Dia manusia berarti iblis. Bakalan ngelakuin segala cara Om biar bisa dapat uang. Dan uang itu sumber kelemahannya. Aku juga gak yakin kalau Amanda diperlakukan baik di rumahnya. Yaudah, kamu yang tenang. Biar nanti Om bantu tutup webnya. Makasih ya Om. Aku mau balik ke sekolah lagi Om, mumpung masih jam 9. Oke. Setelah mengutarakan rasa kekhawatirannya pada Om Panji, akhirnya Alek bisa bernafas dengan lega. Yang perlu dilakukannya saat ini adalah menjaga Amanda dari jarak jauh. Meskipun itu terlalu sulit, tapi Alek akan terus berusaha menjaganya. Sementara itu di sisi lain, akhirnya aku kaya. Aku kaya. Gak sia-sia aku adopsi dia. Gak perlu repot-repot capek-capek kerja lagi deh. Tinggal save gambar, masukkan di link, terus udah beres. Tinggal tunggu ada yang beli aja. Bahagianya aku, ucap Rika sambil memandangi saldo di aplikasi ponsel miliknya. Tring, bunyi notifikasi pesan masuk. Uang gajianku mana? Secarik pesan singkat yang dikirim oleh Randy. Rika langsung bad mood kalau melihat pesan itu. Iya nanti, belum juga tanggal 15. Balas Rika. Tanggal 30 kemarin belum dibayar, nanti tanggal 15 berarti double. Awas aja kalau telat lagi. Aku bocorin semua rahasia kamu, kata Randy mengancamnya. Ya silakan aja. Toh kalau viral yang viral Amanda bukan aku. Balas Rika. Kamu pikir kamu aman? Balas Randy. Berisik. Balas Rika singkat lalu ia menaruh ponselnya di meja. Jujur saja saat ini Rika juga takut kalau dirinya juga ikutan ketahuan. Apalagi yang memegang kendali linknya itu Randy, teman kerjanya dari dulu. Rika sampai menggigit bibir bawahnya yang merasa gugup dan sangat kepikiran tentang omongannya Randy. Awas kamu Ren, berani macam-macam sama aku, gumam Rika. Di sisi lain, ayo Minda, abis ini ajak Intan. Aku gak bisa Intan, gak dibolehin tanteku, jawab Amanda. Lah, kenapa gak boleh sih? Kamu udah SMK, lu bukan anak SD. Gak dibolehin karena apa emang? Tanya Intan penasaran. Adalah pokoknya. Tapi gak apa-apa kok, aku menikmatinya, tenang aja, jawab Amanda. Bohong. Aku tahu kamu aslinya sedih pengen bebas juga kayak aku kan. Cuma kehalang tantemu, jadi kayak gini. Kalau misalkan itu menurutmu gak wajar, coba cerita ke aku. Aku bakalan bantu kamu keluar dari zona merah itu. Aku gak janji sih, tapi aku bakal ngusahain, ucap Intan dengan sangat tulus. Hati Amanda tersentuh mendengar penuturan itu. Akhirnya ia mendapat sedikit harapan dari teman sebangkunya. It's okay, kalau kamu gak mau cerita gak apa-apalah. Berarti kamu baik-baik aja dan menikmatinya, ucap Intan karena Amanda tak kunjung bercerita. Aku bakalan cerita, tapi jangan di sini.
nanti aja pulang sekolah di taman belakang, sahut Amanda. Beneran? Oke, nanti kita ke sana, ucap Intan. Singkat cerita, hari ini pulang sekolah lebih awal karena ada rapat guru, jadi jam 12 siang sudah bisa diperbolehkan pulang. Amanda dan Intan langsung menuju ke taman belakang sekolah. Mereka duduk di bawah pohon yang rindang yang terdapat 2 ayunan dan sebuah danau kecil di depannya. Jadi gimana ceritanya? Tanya Intan yang sudah tak sabar mendengarkan ceritanya. Kamu tahu kan berita tentang orang tuaku yang meninggal itu? Terus? Sejak kematian orang tuaku, aku diasuh oleh tanteku. Namanya Rika Safina, yang biasa dipanggil aja Tante Rika lah. Awalnya dia mengadopsi aku, dia baik, pengertian, penuh kasih sayang, dan sampai aku merasa nyaman di dekatnya. Di rumah itu ada pembantu, cuma pembantu itu gak diizinin masuk ke kamarku buat beresin. Padahal ruangan yang lainnya itu diberesin sama pembantu itu. Udah berjalan 1 minggu kasih sayangnya semakin hilang. Di rumah juga aku sering dimarahin kalau aku gak sengaja buat salah sedikit pun. Aku ngerasa kasih sayangnya udah memudari itu pas pertama kali tanteku gak jemput aku pulang sekolah. Soalnya pas itu kan aku pulang, aku lihat di pinggir jalan itu ada yang ngadain lomba nulis. Terus aku nyoba ikut dan aku dapetin juara 1. Kamu tahu apa responnya pas aku bilang ke tanteku? Intan menggeleng. Dia memarahiku karena pulang terlambat, dan katanya lukisanku itu jelek, gak pantas dapat juara 1. Besar harapanku itu aku pulang disambut hangat, terus dia minta maaf karena gak bisa jemput. Tapi kenyataannya malah aku yang kena marah. Tanteku juga gak jelasin kenapa gak jemput. Sejak itu sekarang aku gak pernah dijemput sekolah lagi. Kalau diantar ya masih sering sih. Oh gitu. Terus gimana lagi? Terus kemarin pas aku mau pergi sama kamu, tanteku tajam banget ngeliatin ke arahku terus. Tante tanya mau kemana, pas aku jawab mau main sama teman, dia langsung marah. Gak ngebolehin aku main keluar, mending belajar aja biar pinter katanya. Gak hanya itu sih, tapi setiap aku izin buat berangkat ekskul, latihan lukis, musik, pasti gak dibolehin. Gak tahu alasannya apa. Dia juga gak mau tahu kalau aku kesusahan. Yang dia tahu cuma ngasih uang ke aku, entah itu cukup atau enggak dia gak peduli. Ya pokoknya gitulah. Kasian ya kamu jadi gak bebas gara-gara tantemu itu. Terus kalau kamu pengen beli jajan gimana? Ya pesan online, nanti dianterin sampai rumah. Itu pun harus izin dulu sama tante, boleh beli apa enggak. Kalau harganya di atas 30 ya gak dibolehin beli. Lah segitunya, buat jajan juga split itu. Ya emang gitu, aku mau pulang ke rumah aku bentar juga gak dibolehin. Padahal aku mau ambil tabungan buat pegangan. Emang uangmu ditabung di mana? Ya ada yang di celengan, ada yang di ATM. Tapi aku gak tahu sandi ATM-nya berapa. Aku gak pernah tanya soal ATM-nya. Soalnya yang pegang orang tua aku. Cuma itu khusus ATM-ku. Aku capek Tan kalau gini mulu. Tanteku kalau nyuruh harus banget dikerjain. Dia gak tahu, gak mau peduli posisiku lagi, ngapain aja. Aku capek Tan. Pengen pulang ke rumahku aja hidup sendiri. Sabar ya. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin kamu pasti kuat. Pasti bisa ngejalaninya. Nanti aku coba tanya ke mamaku enaknya gimana. Sabar ya. Iya, makasih ya udah mau bantuin aku. Aku gak tahu mau cerita ke siapa lagi. Sama-sama. Yaudah yuk pulang, aku traktir jajan deh. Mau gak? Emang gak keberatan, gak ngerepotin kamu? Enggak, tenang aja, aku kan bukan tantemu yang pelit itu. Aku beruntung punya teman sebaik kamu. Kita harus bersama selamanya ya. Iya, janji. Janji. Keduanya menautkan jari kelingking mereka sebagai tanda perjanjian. Intan mengambil sepeda motornya terlebih dahulu, sedangkan Amanda menunggunya di depan gerbang. Keduanya berboncengan keliling kota menikmati momen itu. Meski Amanda tak terbiasa panas-panasan naik motor, tapi ia sangat bahagia sekarang.
Ia seperti menemukan kebahagiaannya lagi setelah sekian lama. Intan memarkirkan kendaraannya di sebuah kafe. Ia memesan 2 gelas jus dan beberapa makanan berat lainnya. Setelah memesan, mereka mencari tempat duduk yang nyaman. Sambil menunggu pesanannya datang, mereka ngobrol-ngobrol sampai tertawa terbahak-bahak karena cerita mereka yang lucu. Kayak ada suara Amanda di sini, batin Rika sambil melihat ke arah sekitar. Amanda dan Intan tertawa lagi. Ngapain itu anak di sini? Bukannya masih jam pelajaran? Batin Rika menatap tajam ke arah Amanda. Kamu liatin siapa sih? Tajam banget lihatannya, tanya seorang lelaki di depannya. Enggak liatin siapa-siapa kok, jawab Rika dengan gugup. Yuk pulang, aku ada urusan, ajaknya. Iya yuk. Rika pergi meninggalkan kafe itu bersama dengan lelaki. Itu kayaknya tantemu deh ndak? Ucap Intan yang melihat keduanya berjalan keluar. Mana? Tanya Amanda. Itu yang mau keluar kafe, jawab Intan. Waduh, iya itu tante Kuntan. Aduh, gimana nih kalau aku dimarahi gimana ya? Tadi dia lihat aku di sini gak ya? Gumam Amanda ketakutan. Udah tenang-tenang, gak usah dipikirin. Nanti aku anterin sampai rumah, ucap Intan berusaha menenangkannya. Iya Intan, semuanya pasti baik-baik aja kok, saut Amanda. Silakan kak pesanannya, ucap pelayan itu. Terima kasih, jawab mereka kompak. Dah, makan dulu aja. Yang penting perut kamu kenyang dulu, ucap Intan. Iya, saut Amanda. Setelah selesai makan, sesuai ucapannya tadi, Intan mengantarkan Amanda sampai di depan rumah. Tak hanya Amanda yang deg-degan, tetapi Intan juga sama deg-degannya. Aku kok takut ya? Gumam Amanda. Gak apa-apa, udah anggap aja angin lewat. Kalau kamu dimarahin, kalau kamu kenapa-kenapa, telepon aku ya, saut Intan. Amanda mengangguk, ia mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Ceklek, pintu utama berhasil dibuka. Kosong. Tak ada siapapun di rumah. Amanda berpikir jika tantenya itu belum pulang. Ia buru-buru masuk ke kamarnya. Tetapi saat ia baru menyentuh anak tangga, tantenya memanggilnya dengan lantang. Amanda! Memanggil Rika dengan suara yang sangat keras. Sampai Intan yang ada di luar rumah pun terkejut. Iya Tan, kenapa? Saut Amanda. Intan pun tak jadi pergi. Ia memilih untuk menunggunya sambil memasang perekam suaranya. Habis dari mana kamu? Tanya Rika. Pulang sekolah Tan, jawab Amanda. Bohong. Sekolah kamu kan pulang jam 2. Ini baru jam setengah 2 kamu sudah sampai rumah, sangkal Rika. Hari ini ada rapat guru Tan, jadi pulangnya lebih awal biar gak ganggu rapatnya, ucap Amanda berusaha memberinya penjelasan. Bohong, tante gak percaya sama kamu. Kamu tadi di kafe kan? Jawab jujur Amanda, saut Rika dengan lantang. Iya, jawab Amanda dengan suara pelan. Plak, tamparan keras mendarat di pipi kiri Amanda. Intan yang ada di luar gerbang pun syok saat mendengarnya. Ia sampai menutup mulutnya yang menganga. Amanda menahan rasa nyeri di pipinya. Kamu di sekolah ini bener-bener malah bolos sekolah. Bagus kayak gitu, ha? Iya, seneng kamu udah bolos kayak gitu, tanya Rika. Aku gak bolos Tan. Tadi emang udah pulang dari jam 12, terus baru ke kafe itu sebelum pulang, saut Amanda berusaha membela dirinya sendiri. Alah, emang tante pernah ngizinin kamu buat liar main di luaran sana, ha? Tan, please, aku udah gede. Aku juga bosan kalau di rumah terus. Lagi pula aku main kan gak setiap hari. Dan baru tadi aku main di luar. Selebihnya kan aku di rumah terus Tan. Aku juga butuh teman, butuh refreshing. Aku pusing di rumah terus kayak gini. Oh, udah bisa ngelawan ya kamu sekarang, ha? Asal kau tahu, tante udah bekerja keras demi menghidupi kamu, diri tante sendiri, dan Bitija. Jadi kamu harusnya sadar diri kalau kamu di sini tuh cuma numpang hidup doang. Harusnya kamu tuh bersyukur masih ada yang peduli sama kamu, mau bantuin kamu sekolah, mau ngasih tempat tinggal yang nyaman buat kamu. Kurang apa lagi tante selama ini, ha? Maaf ya tante, bukannya aku gak sadar diri, tapi aku juga bisa hidup mandiri. Gak apa-apa kok aku di rumah sendirian. Gak apa-apa aku gak punya teman hidup, gak punya orang tua. Tapi meski orang tua aku udah gak ada, mereka tetap ada di sisiku. Oh ya, tante, dari awal aku gak minta buat diadopsi tante. Hal itu terjadi secara tiba-tiba saat kecelakaan tante datang kepada aku.
Dan sekarang tante nyalain aku karena udah capek kerja keras. Kalau tante udah tahu nyari uang itu capek, gak usah adopsi aku, Tan. Daripada akhirnya begini. Kurang ajar kamu. Plak. Rika memanas mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Amanda. Ia pun menamparnya berkali-kali, sampai sudut bibir Amanda mengeluarkan darah dan wajahnya pun banyak lebam. Udah puas kamu nampar aku, Tan? Tampar lagi kalau belum. Saut Amanda dengan nada tinggi. Ia capek menahan amarahnya dari tadi. Kenapa diam? Tante capek kan karena ngurus aku? Tampar lagi aja aku, Tan. Biar aku bisa sadar diri. Atau sampai gak sadarkan diri. Gak apa-apa, lakuin aja sepuas tante. Yang penting tante bahagia. Bentak Amanda meluapkan amarahnya. Kamu memang anak yang kurang ajar, Amanda. Kamu pantas mendapatkan ini. Saut Rika. Rika kembali menyerang Amanda. Ia berkali-kali menampar pipi Amanda, bahkan kepalanya sengaja dibenturkan di tembok. Dan ia pun mencekik leher Amanda dengan sangat kuat. Cukup, Tante. Lepaskan. Rintih Amanda yang merasa nyawanya akan melayang saat itu juga. Wajah Amanda terlihat membiru. Rika langsung melepaskan cengkramannya lalu ia pergi dari rumah. Entah kemana perginya Rika, tak ada yang tahu. Intan yang sudah tak mendengar kebisikan lagi segera pergi dari tempat itu sebelum ia ketahuan. Astaga, benar-benar keterlaluan kamu, Rika. Batin Bitija yang memperhatikannya dari kejauhan. Kejadian tadi pun terekam dengan jelas di ponsel Bitija. Meski umur Bitija sudah 50 tahunan, tapi ia masih lancar menggunakan ponselnya. Itu semua berkat anak dan cucu yang mengajarinya supaya memudahkan jika terjadi sesuatu. Bitija segera menelpon ambulan untuk membawa Amanda ke rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian, ambulan sudah sampai di depan rumah. Suara siren ambulan terdengar mengerikan di telinga. Apalagi kondisinya Amanda sudah tak karuan seperti ini. Intan yang sudah sampai di rumahnya pun khawatir akan dirinya Amanda. Ia berjalan mondar-mandir di depan ruang tamu. Kamu kenapa sih, Nak? Dari tadi ibu perhatiin mondar-mandir mulu. Ada apa emang? Tanya Fitri, ibu dari Intan. Ibu, ayah mana, Bu? Tanya Intan. Ya di kantor dong, masih kerja. Kenapa sih tumben jam segini nanyain ayah? Jawab Fitri. Intan menyeretkan ibunya untuk duduk bersebelahan di kursi depan TV. Bu, tolong Bu, Amanda butuh bantuan kita. Dia disiksa sama tantenya tadi, Bu. Kalau ibu gak percaya, ibu dengerin rekaman ini. Ucap Intan yang memutarkan dua rekaman yang ia ambil saat Amanda bercerita tentang tantenya di belakang sekolah. Dan tadi saat ia mengantar Amanda pulang ke rumah. Fitri mendengarnya dengan seksama. Hatinya berdegup kencang saat ia mendengar Amanda ditampar oleh tantenya. Segala galak dirinya tetapi ia tak pernah menampar anaknya sendiri. Astaga, gak bener ini. Dia bukan manusia lagi tapi iblis. Cepat kamu telepon dia, tanyain dia ada di mana. Ucap Fitri menggebu-gebu setelah mendengar rekamannya. Iya, Bu, saut Intan lalu ia segera menelpon Amanda. Sedari tadi ponsel Amanda terus berdering. Sudah ada puluhan kali Intan menelponnya, tapi tak kunjung diangkat. Sesampainya di rumah sakit, Amanda langsung dibawa ke ruang IGD supaya segera ditangani. Bitija memeluk erat ransel Amanda. Maafkan Bibi, Nak. Bibi gak bisa bantuin kamu. Batin Bitija menyesal, matanya berlinang air mata. Bitija duduk di kursi yang ada di luar ruangan. Amanda di mana, Nek? Gimana keadaannya? Tanya Alek cucu Bitija. Amanda di ruang IGD masih ditangani. Semoga bisa selamat, jawab Bitija. Pegik Alek frustasi sambil mengacak-acak rambutnya. Om, gimana ini Om, sudah ditutup belum situs webnya? Tanya Alek mengirim pesan singkat ke Panji. Aman, yang pegang situsnya temennya Om. Kamu gak usah khawatir. Jagain Amanda, jangan sampai kecolongan lagi, jawab Panji membalasnya. Alek duduk melamun di samping neneknya. Ia merasa gagal menjaga Amanda. Tadi kronologinya gimana, Nek? Tanya Alek dengan suara pelan. Panjang kalau diceritain. Kalau kamu mau nenek kirim videonya, jawab Bitija. Kirim aja nih semuanya, jangan dipangkas, pinta Alek.
Alek memutar video yang baru saja dibagikan oleh neneknya itu. Sampai tak terasa air mata Alek mengucur deras di pipinya. Sesakit itu ya jadi kamu, Amanda, buatin Alex saat melihat videonya. Ponsel Amanda berdering lagi. Bitija segera merogohnya di dalam tas. Siapa yang telepon, Nek? Tanya Alex. Intan, temannya mungkin, jawab Bitija. Sini, Nek, biar Alex yang angkat teleponnya. Pinta Alex. Bitija menyerahkan ponsel itu ke cucunya. Halo, sapa Alex. Mah, diangkat mah tapi suaranya cowok, ucap Intan ke ibunya. Gak apa-apa, tanya aja Amanda di mana, pinta Fitri sambil fokus mengendarai mobilnya. Amanda, kamu di mana? Tanya Intan. Aku Alex. Amanda di rumah sakit Hermina, masih di dalam IGD, jawab Alex. Oke, aku ke sana, saut Intan singkat lalu setelahnya ia menutup teleponnya. Fitri menancapkan gasnya lagi menuju ke rumah sakit Hermina. Bilang ke ayah kalau kita lagi di rumah sakit Hermina, ucap Fitri. Iya bu, saut Intan. Di sisi lain, sial kelepasan aku. Kalau dia mati bisa dipidana nih aku. Batin Rika frustasi sampai memukul setir mobilnya. Aku harus menghubungi Randy, dia pasti mau menolongku. Batin Rika menemukan ide cemerlang. Ia pun langsung menelpon Randy. Tak lama kemudian telepon itu berhasil terhubung. Randy meminta untuk datang saja ke rumah. Sesampainya di rumah Randy, butuh bantuan apa lagi? Tanya Randy to the point. Jangan bilang ke siapapun kalau aku di rumahmu. Lindungi aku dari segala mara bahaya yang datang kepadaku, pinta Rika. Malas gak ada tip, saut Randy. Berapa total gajimu yang belum aku bayar? Tanya Rika. 30 juta, jawab Randy. Mahal banget sih, ucap Rika. Ya emang segitulah, aku emang mahal. Lagian pendapatanmu juga kan sampai ratusan juta. Murah lah segitu, gak ada apa-apanya. Itu juga udah aku turunin karena harga teman, saut Randy. Tahu dari mana kamu kalau sampai ratusan juta omsetnya? Tanya Rika terkejut karena Randy mengetahui penghasilannya. Bener kan? Ucap Randy balik bertanya. Iya bener, tapi tahu dari mana? Tanya Rika penasaran. Gak perlu tahu, cepet kirim uangnya, jawab Randy. Iya ya, sabar. Tuh, udah aku lebihin 5 juta buat jaminan aku di sini, ucap Rika. 5 juta doang, mending aku bocorin ke polsek dah kalau 5 juta. Segitu juga gue ada, saut Randy. Terus berapa, 20 juta gitu? Tanya Rika. Boleh lah 20 juta, jawab Randy. Gila, mau meras aku ya kamu? Bentak Rika. Ya udah sih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tinggal jawab aja kalau ada yang tanya. Gampang kan? Lagian nggak usah banyak tingkah di kamu. Udah tahu nggak punya siapa-siapa di sini masih aja belagu. Ngerasa udah lebih kaya dari yang lainnya ya? Hah? Sampai belagu kayak gitu? Ucap Randy memancing Rika. Berisik, ya udah ya aku transfer nih 20 juta. Awas aja kalau di sini nggak aman, saut Rika. Ya aku juga nggak menjamin sih, tergantung kamunya gimana ngadepinya, ucap Randy. Apa? Pekik Rika terkejut dengan ucapan Randy. Ia merasa dibodohi sekarang uang yang ada di ATM-nya hanya tersisa kurang lebih 50 jutaan. Rika yang merasa sebal ia masuk ke kamar tamu di rumah Randy. Randy sengaja membeli rumah itu untuk dirinya sendiri. Jadi meski Rika ikut tinggal bersamanya tidak bakalan ada yang merecokinya. Intan dan Fitri sudah sampai di rumah sakit. Ia langsung pergi ke ruang IGD. Di sana ada Bitija, Alex dan Panji yang sedang berunding sangat serius sampai tak menyadari keadaan Intan dan ibunya. Kita harus kumpulin semua buktinya jadi satu. Kita juga harus geledah seisi rumahnya cari kamera tersembunyi itu, ucap Panji. Aku juga punya buktinya kak, ucap Intan tiba-tiba yang membuat mereka semua menatap ke arahnya. Kamu? Tanya Panji dengan suara pelan. Aku Intan, teman dekat Amanda. Aku punya bukti rekaman suara gimana perlakuan tantenya ke Amanda kak, jawab Intan. Oke. Kirim ke nomor kakak, ini nomornya, ucap Panji. Iya bentar, saut Intan. Tak lama kemudian Intan berhasil mengirimkan suara rekamannya ke nomor Panji. Udah. Kalau boleh tahu lengkapnya gimana kak? Tanya Intan.
Nanti aku kirimkan videonya. Video ini diambil sama nenek aku. Panggil aja Bitija. Jangan ada yang tahu tentang ini selain kita, jawab Panji. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.